warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu dengan saya kembali, Dr. Firman Pribadi MSI. Hari ini tema yang akan kita bicarakan adalah mengenai operasional risk atau risiko operasional. Oke, ini saya, Dr. Firman Pribadi MSI. Saya dosen FEB UMY, dosen program Pascasarjana UMY pada Prodi Mars, pada Prodi MM, dan pada Prodi S3 Manajemen. Kantor saya terletak di Gedung Pascasarjana, lantai 2, ruangan dosen Mars, Universitas Muhammadiyah, Yogyakarta. Kita akan bicara apa itu risiko operasional. Definisi dari risiko operasional menurut Basel II mendefinisikan risiko operasional sebagai risiko yang timbul dari kegagalan proses internal, orang atau SDM, sistem, atau dari kejadian-kejadian eksternal. Risiko operasional adalah risiko yang tertua gitu ya, dibandingkan dengan risiko pasar atau risiko suku bunga. Dikarenakan risiko operasional ada atau timbul karena beroperasinya bisnis dari perusahaan. Nah, terkait dengan kegagalan proses internal gitu ya, kita lihat bahwa risiko yang terkait dengan kegagalan dari proses internal atau prosedur dari organisasi atau institusi, contohnya adalah risiko yang diakibatkan dari kurang lengkapnya dokumentasi atau dokumentasinya salah. Ya. Yang kedua adalah transaksi atau kesalahan transaksi yang diakibatkan oleh karyawan. Contohnya adalah kasus dari UBS Workbook gitu ya, di mana seorang karyawan seharusnya memasukkan 16 lembar saham gitu ya pada transaksi jual dengan nilai transaksi sebesar 610.000 yen. Tetapi karyawan tersebut salah memasukkan data, di mana dia memasukkan datanya menjual 610.000 lembar saham dengan nilai 16 yen per lembarnya. Tentunya ini adalah kesalahan yang cukup fatal, bukan? Lalu kita lihat selanjutnya apa saja penyebab dari kegagalan proses internal. Selanjutnya adalah supervisi yang tidak tepat gitu ya. Contohnya di sini adalah dalam kasus Bearing Bank gitu ya, di mana Nick Leeson di Bearing Bank dia berperan sebagai trader, tapi dia juga di sisi lain berperan sebagai back office atau administrasi atau akuntannya. Jadi dalam kasus ini yang akan kita pelajari nanti di kelas, yaitu bagaimana Nick Leeson ini seorang trader, ketika dia mendapatkan keuntungan, hasil keuntungannya dicatatkan gitu ya, tapi ketika dia mengalami kerugian, maka bentuk kerugiannya tadi disembunyikan dari pencatatan. Kenapa dia bisa melakukan itu tadi? Karena tadi dia sebagai trader, di sisi lain dia juga yang mencatat kejadian dari transaksi gitu ya. Jadi kalau untung dia catat, tidak untung tidak dia catat. Nah, ini kita akan lihat bagaimana kebangkrutan dari Bearing Bank, salah satu bank tertua di Inggris yang disebabkan oleh Nick Leeson ini. Oke, lalu selanjutnya kita lihat bahwa ketidaksesuaian pelaporan gitu ya, yang terkait dengan kepatuhan terhadap regulasi dari internal. Oke, kita lanjutkan. Kegagalan yang disebabkan oleh karena manusia atau sumber SDM-nya gitu ya. Nah, ini risiko kegagalan yang disebabkan oleh SDM, terutama contohnya di sini adalah employee, employee bahasa Inggrisnya, bahasa Indonesia kita sebutkan sebagai karyawan. Ya. Karyawan adalah aset yang sangat bernilai di dalam sebuah organisasi, gitu ya, atau institusi. Tetapi karyawan tadi bisa juga menjadi sumber dari risiko operasional, gitu ya, baik dengan sengaja ataupun dengan tidak sengaja. Contohnya yang tidak sengaja adalah di kasusnya Workbook gitu ya, UBS Workbook, tapi ada juga kasus yang disengaja, misalnya kasus penggelapan yang terjadi dalam contoh kasus ini adalah Malinda B gitu ya. Nanti Anda boleh atau di kelas kita akan bahas bagaimana kasus-kasus ini terjadi. Lalu contoh selanjutnya, risiko operasional yang terkait dengan manusia. Contohnya sini adalah misalnya kecelakaan gitu ya. Kecelakaan yang diakibatkan oleh kurangnya perhatian gitu ya, atau kurangnya pengalaman gitu ya. Terus di sisi lain contohnya adalah terlalu bergantung kepada
karyawan kunci gitu ya. Jadi ada karyawan kunci, terlalu bergantung kepada karyawan kunci, problemnya ketika karyawan kunci tadi meninggal gitu ya. Ketika karyawan kunci tadi meninggal atau berpindah ya, pindah institusi, maka kita akan melihat bagaimana organisasi, institusi atau perusahaan akan menghadapi permasalahan karena ditinggalnya karyawan kunci tadi gitu ya. Nah, yang terakhir contohnya dari resiko operasional disebabkan oleh karyawannya, contohnya adalah integritas dari karyawan yang rendah. Contohnya adalah penggelapan, gitu ya. Nah, selanjutnya kita lihat resiko dari sistem. Jadi, sistem teknologi dapat membuat atau memberikan kontribusi yang signifikan bagi institusi, tapi bisa juga membawa risiko baru bagi institusi. Contohnya gitu ya, perusakan dari data, ya. Terus selanjutnya error dari program, gitu ya. Terus yang selanjutnya sistem sekuritas yang buruk, gitu ya, atau sekuritas sistemnya yang mudah dihack oleh hacker, gitu ya, sehingga para hacker ini bisa merusak sistem yang ada. Lalu penggunaan teknologi yang tidak teruji, atau di sisi lain yang terakhir adalah bagaimana suatu institusi terlalu bersandarkan kepada keputusan model keputusan bisnis gitu ya. Jadi terlalu bersandarkan kepada model keputusan bisnis. Nah, di sini dicontohkan adalah sebuah perusahaan yang namanya long term capital ya, di mana dia mengalami kerugian yang cukup besar dikarenakan adanya posisi yang besar dalam rubel Rusia gitu ya. Kasusnya di sini gitu ya. Kasusnya di sini dia terlalu banyak berinvestasi atau terlalu berspekulasi pada mata uang rubel rupiah gitu ya. Di sisi karena dia berani melakukan itu karena dia mencoba menggunakan model matematika yang menurut mereka sangat baik gitu ya, yang bisa memprediksi probabilitas kegagalannya kalau dia melakukan investasi itu adalah sebesar 0,00001, sangat kecil sekali gitu ya. Tapi faktanya ternyata juga perusahaan ini atau long term capital ini mengalami kerugian, gitu ya, kerugian karena Rusian ruble ini, gitu ya. Nah, nanti ini kita akan bahas di dalam pertemuan juga, gitu ya, bagaimana kasus ini bisa terjadi, gitu ya. Jadi mereka ini adalah menggunakan model-model bisnis, gitu ya. Jadi mereka menggabungkan antara tradernya adalah The Start, gitu ya, terus sisi lain yang menyusun modelnya adalah para penerima hadiah Nobel gitu ya. Mereka menganggapan bahwa dengan dengan SDM yang bagus gitu ya, sistem yang bagus berlandaskan kepada model keputusan bisnis yang bagus gitu ya, mereka merasa bahwa mereka akan bisa memperkecil risiko atau berusaha membuat risiko menjadi sekecil mungkin, dan mereka sangat percaya dengan model, tapi akhirnya mereka mengalami kerugian besar gitu ya, karena terlalu percaya dengan model dan apa yang mereka yakini itu menjadi tidak sesuai gitu ya. Oke, selanjutnya adalah yang terakhir, resiko eksternal. Resiko eksternal adalah resiko yang berasal dari luar organisasi dan di luar dari kontrol organisasi. Nah, resiko eksternal ini biasanya sangat jarang terjadi, tetapi kalau terjadi maka akan mempunyai impact atau dampak yang sangat besar gitu ya. Contohnya adalah serangan dari teroris gitu ya. Nah, ini serangan teroris tentunya akan berdampak besar bagi organisasi gitu ya. Oke, demikian yang bisa saya sampaikan dalam pertemuan kali ini terkait dengan risiko operasional perusahaan, dan untuk berbagai kasus yang saya sudah ulas tadi akan kita bahas dengan lebih dalam atau dengan lebih detail di pertemuan selanjutnya. Demikian saya akhiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.